Kita belajar kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik dan garis pada bidang. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah titik yang terletak pada garis, dan yang kedua adalah titik yang tidak terletak pada garis. Atau titik yang berada di luar garis. Contoh titik yang terletak pada garis, contoh yang A. Titik yang terletak pada garis AB ada dua, yaitu titik A dan titik B. Titik yang terletak pada garis EF ada titik E dan titik F. Contoh titik yang di luar garis. Contoh titik yang di luar garis. Titik di luar garis. Contohnya, titik A ini di luar garis DC. DC, maaf bukan E. EF, HG, DH, CG, ada lagi BF. Titik E ini berada di luar garis AB, di luar garis DC, di luar garis HG, di luar garis DH, di luar garis CG. Ini yang titik berada di luar garis. Yang kedua, kedudukan garis dan garis dalam ruang. Ada tiga. Yang pertama adalah bersilangan, yang kedua berpotongan, dan yang ketiga sejajar. Saya kasih contoh yang bersilangan. Contoh yang bersilangan, AB bersilangan dengan DH, dengan CG, dengan EH, dengan FG. Ini bersilangan. Contoh lain berarti saya kasih contoh yang bersilangan dengan AE. AE bersilangan dengan DC, bersilangan dengan HG, bersilangan dengan FG, bersilangan dengan BC. Ini contoh yang bersilangan. Sedangkan yang berpotongan AB berpotongan dengan AD, dengan AE, dengan BC, dengan BF. Contoh lain, misalkan berpotongan, yang berpotongan dengan DH berpotongan dengan garis DA atau adip sama, HE HG DC. Sedangkan contoh yang sejajar, AB sejajar dengan EF, dengan HG, dengan DC. Contoh yang lain, AD sejajar dengan BC, sama-sama yang miring, sejajar dengan EH, dan sejajar dengan FG. Yang ketiga, kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah berpotongan, yang B berpotongan tegak lurus, yang C sejajar,
dan yang D berhimpit. Berpotongan berarti ada titik potongnya. Contoh, garis AB. Garis AB berpotongan dengan bidang. Bidang ADHE. ADHE. Di mana titik potongnya adalah titik A. Berpotongan juga dengan bidang BC, BC, GF. Contohnya, contoh lagi, misalkan AE dengan bidang. AE berpotongan dengan bidang EFGH dengan bidang ABCD. Itu artinya berpotongan. Berpotongan tegak lurus. Contoh yang A ini yang dimaksud juga bisa dikatakan berpotongan tegak lurus. Contoh yang A. Sudah saya kasih contoh lagi. Yang sejajar. Misalkan garis AB sejajar dengan bidang EFGH. AB ini AB dengan EFGH ini bidang yang dimaksud. Contoh lain, contoh AE. AE dengan BCGF. BCGF. Ini yang sejajar. Berhimpit, yang dimaksud berhimpit. AB berhimpit dengan bidang ABCD. Berhimpit. BC berhimpit dengan bidang BCGF. Yang keempat, kedudukan bidang dan bidang dalam ruang. Ada dua. Yang pertama adalah sejajar, yang kedua berpotongan. Saya kasih contoh bidang yang sejajar. ABCD, bidang ABCD yang bawah ini sejajar dengan bidang EFGH. Sejajar ya. ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Ada 4 yang dimaksud. Ada 3 pasang. ABFE sejajar dengan bidang DCGH. Ini yang sejajar. Sedangkan yang berpotongan itu berarti nanti ada perpotongannya yang berupa garis. Saya kasih contoh yang berpotongan. ABCD berpotongan dengan bidang ABFE. Garis potongnya adalah AB. Maaf, ini D bukan G. Berpotongan dengan bidang ADHE, lalu dengan bidang BCGF, dan dengan bidang DCGH. Contoh lain, yang berpotongan dengan ADHE. Bidang yang berpotongan dengan ADHE adalah ADHE berarti bisa AB
DFE. Sekedap. ADHE berpotongan dengan ABFE yang tegak, berpotongan juga dengan ABCD, berpotongan juga dengan EFGH, dan berpotongan juga dengan DCGH.